Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bersama tentang latihan soal kelas 11 tentang lembaga penegak hukum di negara Indonesia. Untuk yang soal yang pertama, sebutan bagi pengadilan tingkat pertama yang berlaku di Indonesia adalah pengadilan di negara Indonesia itu kan ada 4 ya. Yang pertama adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Maaf, ada 5. Jadi untuk pengadilan tingkat pertama itu adalah pengadilan yang berada di tingkat kabupaten atau kota. Ini bisa saja disebut dengan pengadilan negeri, seperti yang ada di depan sekolah kita ya, ada sebuah pengadilan besar, pengadilan negeri Kota Surabaya. Itu adalah pengadilan tingkat pertama untuk menangani kasus kriminal dan kejahatan, pelanggaran dan kejahatan yang ada di negara Indonesia. Unsur pengadilan yang bertugas memutuskan perkara dan lamanya hukuman terdakwa adalah hakim. Jadi hakim itu adalah tugasnya adalah untuk memutuskan perkara dan lamanya hukuman terhadap terdakwa. Lembaga peradilan yang bertugas mengadili anggota-anggota TNI. Kata kuncinya adalah anggota-anggota TNI. Jawaban yang benar adalah pengadilan militer. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim disebut dengan Komisi Yudisial. Pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan adalah peradilan umum. Pengadilan umum yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil semua golongan penduduk adalah pengadilan negeri. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa penasihat hukum dapat mengikuti jalannya persidangan dengan cara mendengar, melihat, dan bertanya. Daerah hukum pengadilan negeri adalah kabupaten atau kota. Seperti yang saya sampaikan di soal yang pertama tadi, pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian dari batang tubuh. Jadi Indonesia adalah negara hukum, ini ada di UUD 45 yaitu bagian batang tubuh. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu hukum bersifat mengikat. Perhatikan pernyataan berikut. Ini ada 5 pernyataan ya. Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan anti korupsi adalah nomor 1, 3, dan 4. Yang pertama adalah menghindari sikap dan perilaku korupsi. Yang ketiga adalah melaporkan jika mendapati praktek uang. Dan yang keempat adalah berani mengatakan kebenaran.
Aparat hukum yang bertugas menangkap pelaku kejahatan adalah polisi. Pernyataan di bawah ini yang mempunyai arti walaupun situasi gawat atau kacau balau, hukum harus tetap sebagai panglima adalah hukum harus tegak walaupun besok akan kiamat. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut dengan hukum positif. Karena hukum positif adalah hukum yang berlaku pada masa sekarang. Berikut asas formal pembentukan perundangan kecuali pengayoman. Jadi ada beberapa asas formal. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan kecuali, sehingga jawabannya adalah jawaban yang tidak benar. Patokan bagi seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat dinamakan norma. Jadi norma adalah patokan bagi seseorang dalam bertindak atau berperilaku di dalam masyarakat. Pengadilan negeri yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk merupakan pengertian dari peradilan umum. Berdasarkan makna isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi lingkungan Badan Peradilan Agama sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah kesadaran masyarakat. Jadi kesadaran masyarakat ini dapat mempengaruhi penegakan hukum. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan menangani beberapa bidang kasasi, memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal ini merupakan kekuasaan Mahkamah Agung dalam bidang peradilan. Jadi kekuasaan Mahkamah Agung banyak ya, tapi karena konteksnya adalah tentang puncak peradilan, oleh karena itu jawabannya adalah dalam bidang peradilan. Batas usia minimal tenaga kerja di Indonesia adalah tahun 15. Jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat disebut kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi, tetapi yang dibutuhkan tidak hanya itu. Banyak hal lain yang harus diperjuangkan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya merupakan salah satu fungsi lembaga peradilan tinggi. Jadi peradilan tinggi ini adalah peradilan tingkat kedua, di atasnya pengadilan negeri yang kedudukannya ada di wilayah provinsi. Lembaga yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah lembaga peradilan. Jadi ini adalah pengertian dari lembaga peradilan. Kewenangan untuk memberikan putusan
atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Menurut teori yang dikemukakan oleh Montesquieu, lembaga yang memiliki kekuasaan melaksanakan undang-undang adalah lembaga eksekutif. Jadi lembaga kekuasaan di Indonesia menurut Montesquieu ada 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pertanyaannya ini adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan perundang-undangan. Pengertian hukum yang benar adalah ini ya, peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Berdasarkan UUD 1945, setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk ini menguji undang-undang terhadap undang-undang. Jadi salah satu fungsinya Mahkamah Konstitusi adalah itu. Peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang disebut dengan hukum kekayaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Jadi jika kliennya atau korbannya tidak mampu, bisa diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Berdasarkan makna isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung yang meliputi lingkungan Badan Peradilan Umum. Di bawah ini yang bukan penggolongan hukum berdasarkan kepustakaan ilmu hukum adalah berdasarkan sumber dan bentuknya. Jumlah laporan kerja yang tersedia bagi masyarakat disebut dengan kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dari warganya ialah pengertian dari pembangunan. Keadaan yang menunjukkan adanya peningkatan produk domestik bruto suatu negara atau masyarakat ialah pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Dan soal terakhir, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Tetapi yang dibutuhkan tidak hanya itu, banyak hal lain yang harus diperjuangkan, yaitu kesehatan, kecerdasan, dan keterampilan. Ya, demikian kegiatan belajar bersama yang kita lakukan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan sering-sering belajar seperti ini. Sampai jumpa di latihan soal selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.